Nah, ini oli mesin yang barusan ditap tadi. Ini filter olinya yang baru dilepas. Volume oli yang ditap tadi masih banyak ya. Kurang lebih menandakan mesin masih sehat. Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman penggemar Suzuki Forza? Bertemu lagi di channel saya Erik1179. Kali ini saya akan berbagi tips cara untuk mengganti filter oli mesin dan oli mesin Suzuki Forza ya. Nah, sebelum saya mulai bagikan tipsnya, terlebih dahulu saya mau berterima kasih kepada Om Firdaus dari SFC Solid Forza Jakarta ini ya, atas kiriman jersinya SFC Boot yang pertama Solid Forza Jakarta. Semoga SFC semakin maju, kompak selalu, dan juga SFCI di seluruh Indonesia. Nah, oke, lanjut ke topiknya teman-teman. Kebetulan ini saya mau ganti oli mesin sama filter oli mesin ya. Jadi sekalian saya bagikan tipsnya atau caranya, tutorialnya. Mungkin ada teman-teman yang masih belum tahu caranya, ini saya bagikan caranya ya. Nah, ini sudah saya persiapkan. Yang perlu disiapkan ini ya. Ini adalah filter oli mesin. Ini saya beli yang SGP ya, orisinil, ada tulisannya ini Suzuki Genuine. Ini kalau teman-teman bingung, ini filter oli mesin ini sama dengan ini ya, sama dengan punya APV R3 Futura injeksi ya. Tulisannya di sini. Ini sama dengan Suzuki Forza. Selanjutnya siapkan juga oli yang buat ganti olinya ya. Saya pakai ini SAE 20W50 untuk merek, bisa yang lain-lain. Setelah itu ini kunci 22 ya buat ngetap oli. Ini kunci buat buka filter oli, bentuknya macam-macam. Kebetulan saya punya yang model ini, tapi nanti saya coba buka pakai tangan ya. Tangan coba enggak pakai alat ini. Itu tips dari Wakasan Forza Delta ya, Forza Sidoarjo. Kuat tangannya pakai tangan. Moga-moga nanti bisa enggak pakai alat. Yang lain juga ini persiapkan bak untuk penampungan ini ya. Olinya ya, tap olinya ya, oli bekasnya nanti ya. Ini kalau diperlukan pakai corong. Nah, sebelum saya mulai, mungkin saya bagikan ini ya, informasi sedikit ya. Ini filter oli, kenapa kita harus mengganti filter oli mesin secara berkala? Ya karena filter oli ini sesuai dengan namanya filter ya. Jadi dia itu fungsinya untuk menyaring kotoran yang ada di oli. Jadi oli yang ada di bawah itu sebelum naik ke atas untuk dialirkan ke bagian mesin yang di atas untuk melumasi komponen yang ada di mesin, itu melewati filter oli. Jadi disaring di sini ya, biar kotorannya tidak ikut ke atas. Nah, kenapa perlu diganti? Ya ini lama-lama kalau nggak diganti ini kotorannya kan akan menumpuk di sini. Nah, nanti kalau terlalu lama nggak diganti bisa menyumbat ya, bisa menyumbat aliran oli yang akan naik ke atas, sehingga oli tidak bisa naik. Akibatnya juga bahaya juga ya nanti ke mesin. Oke, itu mungkin keterangan singkat mengenai filter oli. Selanjutnya langsung saja saya tunjukkan caranya untuk mengganti filter oli. Oke, lanjut ke cara masangnya atau ngelepas
lepas dulu ya filter oli mesinnya. Nah, letaknya di sini. Ini teman-teman ya, filter oli mesin Suzuki Forza letaknya di depan sini. Kering ya, kondisinya kering, nggak ada oli-oli yang ngembes atau netes. Nah, sebelum membuka saya kasih tambahan lagi teman-teman ya, usahakan atau baiknya kalau mau lepas filter oli mesin itu kondisi mesin dingin ya, atau belum dipakai. Intinya kondisi mesin waktu masih dingin. Jadi kalau kondisi mesin dingin ini ya, selain aman juga buat tangan kita, tidak kesentuh bodi mesin ini yang panas, itu bukanya lebih mudah ya teman-teman. Karena kalau posisi dingin, dulu itu pernah nyoba buka punya teman itu ya, baru dipakai langsung nyampe, jadi mesin masih panas, dibuka itu susah. Jadi kalau panas mungkin ini ya, posisi dratnya ini masih lengket ya, mungkin memuai lengket, jadi susah bukanya. Sampai nyoba beberapa kunci itu sampai ininya rusak, bodinya itu susah waktu kondisi mesin masih panas. Akhirnya dulu itu saya biarin ya, dicoba lagi waktu sudah dingin, ternyata mudah ya. Jadi kelihatannya memang kondisi mesin dingin itu lebih mudah. Oke, langsung lanjut saja. Ini saya buka dulu ya. Ini alatnya, ini baknya. Ini saya coba, ini saya mau nyoba caranya wakasan ya tanpa alat. Semoga ringan ini ya. Oh ya, ternyata bisa ya teman-teman, tanpa alat. Kebetulan ini pas ringan, jadi nggak pakai alat. Nah, ini sudah keluar olinya. Ya, ini ya, kesimpan di sini ya, karena belum dipakai, masih dingin, olinya masih di bawah sini ya, jadi yang keluar ini cuma sedikit. Oke, selanjutnya ngetap oli mesin ya. Nah, ini bak kalter oli mesin, ini bau tapnya pakai kunci 22 ya, punya saya ya. Mungkin ada yang beda nomor kuncinya teman-teman. Lumayan berat ya. Ini ada saya kasih tips juga ya teman-teman ya, bila volume oli teman-teman kebanyakan mau mengurangi, ini harus siap-siap di sini saja, nggak usah dibrul semua ya. Ini tips umpamanya untuk mengurangi volume oli yang kebanyakan ya, umpamanya ngisinya terlalu kebanyakan ya, ini tangannya ini cukup di sini, ditahan di sini ya, jangan sampai lepas. Nah, ini langsung. Nah, ini kan langsung ngetap teman-teman, bautnya jangan sampai dilepas kalau mau ngurangi saja ya. Jadi biar cepat hasil, umpamanya ini sudah dianggap cukup nguranginya, langsung dirapeti. Jadi kan enak, enggak kebablasan gitu ya. Itu tips untuk mengurangi volume oli, karena ini ngetap ya langsung saya lepas. Oke, sambil nunggu olinya turun semua ya, habis, lanjut membersihkan ini rumahnya, ini permukaannya biar kering. Nah, ini oli mesin yang barusan ditap tadi, ini filter olinya yang baru dilepas. Volume
Oli yang di tap tadi masih banyak ya, kurang lebih menandakan mesin masih sehat, tidak ada beluk putih ya, karena kalau beluk putih itu tandanya oli kebakar teman-teman. Jadi ini aman, salah satunya oli tap mesin masih banyak, itu kurang lebih tandanya mesin kondisi sehat. Oke, lanjut ke pemasangan filter olinya ya teman-teman. Sebelum dipasang ini bersihkan dulu teman-teman permukaan ini ya, tempatnya filter oli, bersihkan dulu sama tisu. Kalau sudah kering baru dipasang ya filter olinya. Putar searah jarum jam. Nah ini kalau ngerapetin nggak usah pakai kunci teman-teman ya, nanti filternya, rumah filternya ini bisa cacat. Cukup pakai tangan, sekuat tangan teman-teman, karena nanti kalau sudah panas itu lengket ini. Ya cukup, masih netes dikit-dikit teman-teman ya. Saya pasang saja ini sudah saya bersihkan. Ini tips juga sedikit teman-teman, saya ini tidak pakai sel tip ya, ini saya pakai ring kuningan. Mungkin teman-teman yang masih netes ada ngembes dikit-dikit, coba dikasih ring kuningan ini ya. Ini biasanya ring kuningan bospom atau saluran itu ya, saluran mesin diesel itu, saluran solar ya, saluran bahan bakar solar, atau pokoknya ini aja lah, pakai ring tembaga ini. Ini saya bersihkan sedikit, tadi masih atas sedikit-sedikit, bersihkan dulu, langsung saya kencengin. Saya rapetin. Secukupnya, tidak usah keras-keras. Oke teman-teman ya, sudah ya. Mungkin bisa dicek lagi, mungkin bila kurang rapat ini juga bisa dicek sebelum nanti isi oli ya teman-teman ya, sebelum mobil dipakai dicek lagi. Oke, sekarang lanjut ke pengisian oli mesinnya. Lanjut ke pengisian oli mesin. Buka dulu ya, tutup olinya. Bisa pakai corong bisa enggak, ini saya pakai. Ini olinya dibuka. Saya beli yang literan ya, beli 3 liter. Masukkan teman-teman.
corongnya kecil ya, nggak boleh cepet-cepet ini, takutnya amber. Ini saya masukkan sekitar 2,7 atau sampai 3 liter ya, tapi saya kemungkinan 2,7 ya. Saya suka itu yang mendekati, kalau dicek di titik olinya itu mendekati batas maksimal ya, titik atas. Tutup lagi, tutup oli mesinnya ya. Kalau sudah, kita tinggal hidupin mesin, kita cek olinya naik apa tidak ya. Sebelum kita hidupin mesin, jangan lupa ya, mungkin karena sudah diisi, cek lagi sekitar filter oli sama baut tap oli tadi ya, masih ada ngembes-ngembesnya atau tidak. Kalau masih ada, dibersihkan, atau mungkin kurang rapat. Oke, sekarang lanjut kita hidupi mesin ya, untuk cek olinya naik apa tidak. Ya, ini cek hidupin mesin teman-teman ya. Ini lampu indikator oli udah nyala. Coba saya hidupin, ini dari kemarin belum dihidupin, susah apa enggak ini. Oh, langsung nyala ya, cuma masih hidup. Indikator olinya ya sudah mati ya, berarti olinya sudah naik melewati filter oli ya, jadi prosesnya aman ya kan. Sudah mati berarti olinya sudah naik melewati filter oli. Nah, masih langsam. Oke teman-teman ya, itu tadi tip atau tutorial cara untuk mengganti filter oli dan ganti oli mesin Suzuki Corsa. Terima kasih, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf.